Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendry Yoga Ekana atau Mr. Hendry. Itu kan yang sering kalian dengar ya di video-video saya. Nah, sekarang kalian bisa melihat penampakan saya seperti ini apa adanya ya. Atau setelah sekian lama saya di YouTube hanya di balik layar menyuguhkan dan mempersembahkan tutorial dan karya-karya saya di elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan banyak bercerita tentang perjalanan saya dan pengalaman saya selama kurang lebih hampir 2 tahun lebih ini saya menjadi seorang YouTuber. Semoga dengan sedikit cerita ini nanti akan menginspirasi bagi teman-teman semua untuk yang ingin menjadi seorang YouTuber seperti saya. Karena saya pada awalnya itu menjadi seorang YouTuber itu hanya hobi ya, benar hanya hobi. Karena saya suka elektronik, saya suka komponen elektronik, saya suka skema, rangkaian elektronik. Dan kebetulan memang di rumah saya itu banyak sekali barang elektronik ya. Ada DVD, amplifier, TV, dan sebagainya. Nah, saya itu kalau melihat barang elektronik itu gimana ya, sudah diungkapkan lah, pokoknya saya senang itu melihatnya itu indah sekali gitu Mas Bro ya. Melihat barang elektronik itu rasanya senang gitu, indah pokoknya bagi saya. Nah, dalam perjalanannya itu barang-barang elektronik saya itu ada yang rusak Mas Bro, rusak gitu ya, jadi nggak bisa dipakai. Akhirnya saya bawa ke tukang servis untuk diperbaiki, sudah sembuh, sudah bisa digunakan lagi, rusak lagi. Dibawa lagi ke tukang servis, rusak lagi. Begitu seterusnya ya, bolak-balik. Akhirnya masih rusak juga. Hingga beberapa waktu itu bahkan ini amplifier saya Polytron jadul DAT ya, yang tip deck itu yang pada masanya sekitar tahun 97 itu sangat fenomenal gitu. Bahkan ini sempat saya tidak gunakan beberapa tahun Mas Bro, nganggur saja gitu. Bayangkan bahwa barang elektronik semegah ini bisa nganggur itu. Itu kenapa? Karena saking kesalnya saya sudah dibawa bolak-balik ke tukang servis itu masih rusak juga. Nah, saya akhirnya berniat dan bertekad untuk memperbaiki sendiri gitu. Dan memang saya pada dasarnya itu senang dengan elektronika ya. Jadi ada barang elektronik, saya punya barang elektronik. Kenapa nggak ada salahnya kalau saya coba memperbaiki sendiri gitu ya? Ya minimal yang paling dasar tuh ya, hal yang paling mudah untuk diperbaiki sendiri. Kenapa harus dibawa ke tukang servis gitu ya? Lagian kalau dibawa ke tukang servis yang mungkin bisa kita kerjakan sendiri, nanti di sana servisnya mahal. Nah, itulah awal mula bertekad dan berniat untuk memperbaiki sendiri barang-barang elektronik saya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tidak hanya saya ingin memperbaiki sendiri, tapi bagaimana pengetahuan saya itu akan saya bagi dengan orang lain ya, bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Terutama yang paling penting bagi saya adalah bermanfaat untuk diri saya sendiri. Kemudian baru bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, kita mulai ya. Sejak kecil itu saya memang sudah senang dengan elektronik Mas Bro. Dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat dan dipaksakan ya. Saya memang senang dengan barang elektronik. Mungkin dari SMP lah, SD ya. Dari SD itu saya artinya itu sudah senang dengan fenomena kelistrikan gitu Mas Bro ya. Apa ya yang saya masih ingat ya, motor listrik jelas lah. Motor listrik mungkin SMP ya. SD paling magnet, kayak magnet, terus spool gitar itu ya. Spool gitar itu saya cool itu sudah saya buat sejak kecil, sejak SD ya. Apalagi ya, oh iya, solder itu saya sudah kenal sejak SD Mas Bro. Saya coba flashback kembali, merekam melalui tip sebelum ada tim Polytron ini. Saya sudah punya ya tip yang bentuknya itu seperti itulah, yang zaman dulu itu saya agak lupa bentuknya, bukan tidur seperti ini tapi yang ke atas itu, yang model seperti itu, yang model jadul ya.
itu saya sudah punya merekam itu dulu. Teman-teman saya waktu SD itu sering main ke rumah saya ya untuk merekam. Saya masih ingat dengan saudara-saudara saya itu ada, kalau saya sebutkan ya ada banyak lah saudara saya atau teman-teman saya itu, teman saya sudah mulai rekaman. Sebenarnya saya sudah kecil ya, sudah kecil. Jadi hal-hal seperti itu memang sudah ada sejak kecil sih, hingga tumbuh-tumbuh sampai sekarang, sampai dewasa, sampai era YouTube itu sudah hal rekaman itu kalau bagi saya itu sudah tidak asing lagi ya. Zaman tip yang sangat jadul itu saya sudah mulai rekaman sebenarnya. Oh iya, satu lagi ya, di zaman SD itu saya sebenarnya sudah sangat tidak asing lagi dengan namanya adaptor Mas Bro, power supply ya. Jadi itu ada bagian dari tip itu, kadang yang namanya barang elektronik itu memang yang saya copot itu bukan karena saya juga karena penasaran juga ya, tapi memang karena sudah rusak gitu. Yang berapa volt dulu, 9 volt kayaknya itu ya, yang berapa ampere itu saya buat strum aki. Iya, strum aki Mas Bro. Strum aki itu sudah saya sejak SD Mas Bro. Kalau nggak percaya itu ya bener. Makanya dulu itu sekitar rumah saya itu punya Hendrik. Kan dulu kan saya di rumah itu punya Mas Eka itu ya. Kayak ngene Mas Eka katanya ada strum aki gitu. Itu sebenarnya hanya menggunakan adaptor Mas Bro. Adaptor bekas tip. Bener. Itu saya gunakan untuk nyetrum. Itu sudah bisa itu ya. Yang penting ampernya lebih tinggi daripada akinya, itu sudah bisa buat nyetrum. Bener. Itu SD ya. Kemudian SMP sebenarnya kalau dalam elektronik itu belum terlalu ini banget ya, karena namanya SMP itu kan zaman 97-an itu belum informasi itu sangat sulit didapat ya. Sekarang kan beda dengan sekarang internet, kita mencari informasi pengetahuan apapun kita bisa buka internet, YouTube itu sudah gampang itu. Kalau zaman SMP ya saya sudah mengenal kayak transistor, solder, nyolder gitu, power supply, flip flop kayaknya mungkin sudah ya. Ya, itu sudah mengenal komponen-komponen seperti itu. Komponen-komponen seperti itu ya. Kan dulu ada mata pelajaran namanya elektro apa ya? Apa itulah pelajaran apa itu tentang elektro itu. Nah, saya lumayan suka. Tapi pada waktu itu memang belum terlalu intens seperti sekarang gitu ya. Nah, yang zaman SMP yang paling fenomenal bagi saya adalah saya sudah membuat yang namanya motor listrik Mas Bro. Gaya Loren ya. Gaya Loren itu saya sudah buat sejak SMP. Sebenarnya saya sekarang sudah membuat lagi ya, tapi belum jadi dengan sempurna Mas Bro. Ini akan saya ambil, betul masih ada tuh. Kalau saya membuat sebuah tentang elektronik tidak jadi atau gagal itu saya simpan Mas Bro. Itu masih ada di lembar itu, saya ambil dulu. Nah, ini ya. Ini motor listrik Mas Bro. Sudah saya buat sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Bahkan ada setengah tahunan lah, 5 tahun. 4 bulan yang lalu mungkin, tapi tidak berhasil dengan sempurna, belum berhasil dengan sempurna. Akhirnya saya jorkan saja ini, saya biarkan saja. Nanti kalau ada waktu, kalau ada mood saya ulik lagi ya. Nah, ini motor listrik itu saya buat ketika SMP. Itu sesuatu banget bagi saya. Saya masih ingat dulu saya melihat di Kecamatan Cepare itu ya, dulu waktu kecamatannya itu masih seperti itulah. Ada pameran dokter kecil, waktu dokter kecil. Ada sebuah motor listrik gitu. Ini saya pernah buat ini. Saya pun akan buat lagi lah. Jadi dulu kan ada kayak pameran seperti itu ya. Itu saya sudah pernah buat Mas Bro. Nah, akhirnya dengan era YouTube dan yang sekarang ini pun saya buat lagi, cuma belum berhasil.
itu zaman SMP ya. Yang paling fenomenal memang, yang paling berkesan bagi saya membuat motor listrik ya. SD tadi sudah saya ceritakan. Oke, sekarang ke SMA. SMA mungkin tidak terlalu ini ya untuk SMA, karena mungkin sudah agak sedikit berubah. Tapi memang SMA saya itu jurusan MIPA ya. Saya jurusan MIPA. Saya jurusan IPA ya. Saya masuk IPA. Ya memang hati saya memang di IPA sih. Jadi saya tertarik dengan alam gitu. Kemudian memang karena sesuatu hal, karena memang dulu itu ya matematika saya suka juga, matematika saya juga, dan lumayan pintar itulah, lumayan pintar kalau menurut saya gitu. Nah akhirnya setelah lulus SMA saya mengambil keputusan untuk mengambil jurusan matematika Mas Bro, karena selain memang karena saya suka, juga memang karena katanya kalau jurusan atau katanya kalau matematika itu gampang mudah untuk mencari pekerjaan gitu ya, daripada jurusan yang lain gitu. Dulu kan ada istilah yang namanya madesur gitu ya, masa depan suram kalau ngambil jurusan IPS gitu ya. Kalau MIPA katanya cenderung masa depan cerah gitu. Nah akhirnya saya mengambil jurusan matematika. Nah kemudian lulus SMA saya melanjutkan kuliah di Semarang. Di Semarang pun saya mengambil jurusan, sebenarnya waktu tes itu saya mengambil dua buah jurusan. Yang utama itu adalah matematika, kemudian yang kedua biologi. Memang ya karena saya suka keduanya, intinya karena saya suka aja gitu ya. Saya mengambil jurusan matematika dan biologi. Tapi yang keterima memang jurusan matematika. Kuliah lulus, kemudian bekerja di SMP Negeri 7 Pari. Kemudian waktu berlalu, YouTube sudah mulai berkembang. Ini singkat saja. YouTube sudah mulai berkembang. Sudah di era YouTube, internet gitu. Oh iya, hampir saya lupa jelaskan, mungkin di waktu SMA itu saya sering banget membeli buku ya. Pokoknya kalau ayah saya itu kalau masalah buku itu jor-joran itu, apa yang saya inginkan beli itu dia dibelikan. Beliau membelikan saya itu. Di SMA ini saya agak lupa. Di SMA itu yang paling berkesan buat saya adalah bahwa di dalam dunia elektronika itu saya suka banget dengan radio Mas Bro. Radio itu sesuatu banget ya itu. Rangkaian rumit, kok bisa ya suara dari sana bisa kita dengarkan di sini gitu. Kemudian saya bilang ke bapak saya itu, Pak saya senang banget radio. Memang saya suka baca sih, saya suka baca tentang ilmu pengetahuan gitu. Oke, saya belikan buku tentang radio. Harganya murah zaman itu ya. Saya bukan karena ingin pintar membuat radio dan sebagainya ya, karena zaman waktu itu belumlah seperti sekarang yang semuanya bisa dibeli gampang tuh peralatan ya. Kita ingin beli ini di Tokopedia tinggal nyari aja gampang gitu. Kalau zaman dulu enggak, mau beli alat-alat pun susah ya. Bentar. Saya intinya cuma penasaran gitu. Jadi intinya haus akan pengetahuan tuh ya. Hanya saya cuma buat ini aja, cuma buat pengetahuan saja gitu. Kalau pengetahuan saya sudah terpenuhi, maka rasanya terobati gitu. Radio saya dibelikan gitu. Bahkan ketika dibelikan pun bukunya cukup tebel ya. Saya nggak ada waktu untuk mempelajari dan membaca gitu ya, cuma poin-poinnya aja saya baca-baca gitu. Oh ternyata seperti ini. Ya udah, setelah itu udah. Teman SMA. Nah, sekarang kita masuk ke dunia YouTuber Mas Bro. Kemudian setelah saya bekerja sebagai seorang guru di SMP Negeri Ciklari, hobi saya itu semakin menggila Mas Bro. Hobi saya semakin menggila karena informasi itu sangat mudah didapat ya. Dari YouTube, dari Google, kita mau mencari pengetahuan apapun sangat mudah. Bahkan
media sosial sudah sangat berkembang pada saat itu dan saat ini, bahkan grup-grup di Facebook, Instagram dan YouTube itu sudah sangat banyak. Jadi informasi itu, pengetahuan, ilmu sangat mudah kita dapatkan. Akhirnya hobi saya yang terpendam sejak lama itu tersalurkan ke situ. Wah. Tapi saya belum punya YouTube waktu itu ya. Saya belum punya YouTube waktu itu. Saya intinya tuh kalau saya mempunyai sebuah pengetahuan dan pengalaman ingin saya bagikan dengan orang lain itu ya. Kalau kita berbagi dengan orang lain kan rasanya gimana gitu ya, lebih senang gitu ya. Nah, tahun berapa ya? Itu saya belum punya YouTube lah, sekitar tahun berapa itu, entah berapa saya belum punya YouTube. Tapi saya sudah sering menggeser rangkaian-rangkaian elektronika saya itu ke media sosial, entah itu Instagram, Facebook dan sebagainya. WA ya. Sebenarnya kalau dalam dunia elektronika itu hal pertama yang saya rangkai itu adalah tentang lampu ya, tentang lampu dan flip flop. Ini saya ceritakan ya. Lampu ini lampu sebelum LED ini ya, sebelum LED merajalela ini kan ada yang namanya lampu LHE, lampu hemat energi itu ya. Saya memang suka dengan lampu gitu ya. Artinya sebenarnya saya ingin membuat hiasan di sekitar rumah gitu. Kalau rumah saya ada hiasan tapi yang kita buat sendiri itu rasanya gimana gitu ya, rasanya seneng gitu. Kayaknya kalau lampu itu sangat mudah didapat gitu ya. Akhirnya saya punya ide. Ide saya itu adalah untuk mengumpulkan lampu. Entah nanti mau dibuat apa, yang penting ada lampu dulu gitu. Nah, bagaimana saya mengumpulkan lampu? Saya punya ide seperti ini. Di sekolahan, di kelas-kelas itu saya minta kepada murid-murid saya itu untuk membawa lampu yang sudah mati gitu Mas Bro. Membawa lampu yang sudah mati ya, lampu LHE. Akhirnya mereka bawa juga itu. Tapi ada yang masih hidup. Saya bilang, ini yang dibawa yang mati loh ya, jangan yang masih hidup, nanti kamu gimana gitu. Akhirnya mereka ya paling yang bawa cuma beberapa, tapi karena kelasnya banyak, akhirnya banyak juga lampunya itu ya. Jadi saya sempat dikira gimana itu sama teman-teman yang lain itu. Akhirnya terkumpul banyak banget itu Mas Bro. Kalau kalian lihat video-video saya itu ya, yang pertama itu tentang lampu Mas Bro ya. Saya mulai ngulik-ngulik skemanya itu, mulai servis. Intinya saya ingin memperbaiki lampu-lampu saya yang mati di rumah gitu ya. Intinya itu sebenarnya. Nah, saat itu berlalu, kemudian secara tidak sengaja saya menemukan grup-grup di Facebook dan Instagram. Saya mengenal rangkaian elektronika itu ternyata tidak hanya lampu Mas Bro, banyak yang lain ya. Ada kayak flip flop dan sebagainya. Flip flop itu adalah rangkaian pertama yang saya buat sebenarnya sih ya. Bagaimana dia bisa berkedip, saya takjub gitu ya. Saya luar biasa gitu ya. Hanya dengan transistor, resistor, kok lampu bisa berkedip bergantian gitu ya. Saya buat dari yang 2 lampu, 3 lampu dan sampai 5 lampu, yang paling banyak itu saya 5 lampu. Saya buat flip flop dengan berbagai variasinya gitu. Kemudian ini saya belum punya channel YouTube ya, belum punya. Kemudian setelah saya setelah saya itu membuat lampu flip flop itu, kemudian ternyata ada sedikit masalah masuk, bahwa lampu flip flop itu membutuhkan sebuah satu daya atau power supply ya. Karena nanti kalau kita menggunakan baterai itu akan boros, ya, akan boros sekali. Misalnya kita menggunakan baterai beli itu berapa itu, kalau beli kan
Kalau tiap minggu beli kan lumayan juga itu ya uangnya. Memang bisa menggunakan baterai bekas HP, memang bisa, tapi tetap kualitasnya itu kan sudah jelek ya, jadi akan mudah habis. Lagian kalau baterai HP itu nanti harus dicas dulu, harus dicas ya. Maka harus menggunakan cas. Ya kan? Nah, kalau casnya rusak gimana? Kan masalah lagi. Maksudnya gini. Untuk mengecas baterai itu kan harus menggunakan untuk mengecas baterai itu kan harus menggunakan cas. Ya terpaksa saya harus punya banyak cas HP gitu ya. Ya kan? Nah, akhirnya berarti saya harus bisa cas dulu ini, harus bisa memperbaiki cas HP itu. Ternyata cas itu kan pakai power supply, ya kan? Wah, saya harus bisa power supply dulu ini. Akhirnya saya mulai belajar power supply, Mas Bro, ya. Berjalan waktu, ternyata power supply itu rumit juga, banyak banget. Dan setelah saya pelajari, ternyata bahwa cas HP power supply itu tidak sama dengan power supply yang dulu saya sering buat di SD ya, hanya menggunakan adaptor gitu, maksudnya hanya menggunakan trafo. Ternyata menggunakan switching gitu, Mas Bro. Kemudian juga ada terkaitan antara lampu LHE dengan power supply. Itu sama-sama menggunakan switching ya, cuma berbeda outputnya itu. Akhirnya mulai berjalan waktu, saya mulai mempelajari switching lampu LHE dan power supply, hingga akhirnya kalau kalian lihat di video-video saya itu ya seperti itu, banyak sekali video tentang power supply. Itu memang awal mulanya, wah, amplifier membutuhkan power supply, flip-flop membutuhkan power supply dan sebagainya. Kemudian merambah terus, ada inverter, ada lagi Arduino Uno dan sebagainya. Wah, gila juga ini ya. Ternyata elektronik sangat luas sekali, Mas Bro. Amplifier, inverter, flip-flop, power supply dan sebagainya. Kemudian pada waktu itu juga sudah mulai eranya YouTube ya, YouTuber gitu. Saya sudah mengenal, wah, YouTube itu bisa dimonetisasi, ya kan? YouTube bisa menghasilkan uang gitu, ya kan? Nah, kalau saya mempunyai hobi dan passion yang kuat dan tinggi terhadap elektronik, kenapa saya tidak coba untuk saya upload ke YouTube gitu ya? Lagian saya mengenal YouTube itu sudah lebih dulu ya, sejak tahun 2011 ya, sebelum saya lebih gila mendalami elektronik. Di gitar kan, di musik, di gitar saya sudah sejak tahun 2011. Sedangkan saya mendalami tentang elektronik itu paling sekitar tahun 2018, 19, 20 lah. Kenapa tidak saya upload di YouTube gitu, ya kan? Nah, di situ saya mulai mengenal bahwa di YouTube itu membutuhkan 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber untuk bisa ikut mendaftar YPP atau program partner YouTube. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam dunia YouTuber, Mas Bro ya. Setelah tadi kita mengenal atau saya bercerita tentang kecintaan saya dengan elektronik. Itu dulu. Oke, sekarang ke dunia YouTuber. Jadi intinya gini, Mas Bro ya. Untuk menjadi seorang YouTuber itu memang harus mempunyai sebuah passion yang sangat kuat ya, atau hobi gitu,
menjadi seorang YouTuber itu harus hobi dulu. Jangan mikirin uang atau monetisasi. Ya kecuali kamu sudah terkenal artis gitu ya, mencapai monetisasi gampang. Tapi kalau seperti kita, seperti saya, kalau nanti saya mikirin monetisasi, nanti saya akan mati sendiri Mas Bro ya. Tapi karena saya berawal dari hobi, sampai kapanpun, walaupun setelah monet itu mungkin penghasilannya biasa-biasa saja, akan terus berjalan sampai kapanpun ya, sampai kita meninggal bahkan. Karena memang semuanya itu berawal dari passion dan hobi ya. Passion itu artinya apa ya? Passion itu silakan dilihat sendiri lah. Passion itu seperti gairah gitu ya. Gairah yang sukarela gitu. Jadi intinya senang aja gitu ya, mengalir. Nah memang yang paling utama di YouTube itu memang semuanya harus berawal dari hobi gitu ya. Harus dari hobi dan hati. Tapi kalau sudah yang namanya profesionalisme, ingin diterima menjadi seorang partner YouTube, itu tidak hanya hobi Mas Bro ya. Karena apa yang kita berikan kepada penonton atau orang lain itu memang harus punya manfaat gitu ya. Kalau hanya sekedar hobi tapi tidak bermanfaat untuk orang lain, susah. Dalam arti untuk mendapatkan view dan jam tayang, kemudian juga subscriber. Jadi setelah hobi harus ditambahi bumbu-bumbu yang lain. Bumbu itu apa ya? Entah, saya agak sulit. Intinya harus mempunyai sebuah asas manfaat untuk orang lain. Memang harus hobi itu harus pertama, tapi harus ada manfaat untuk orang lain atau menghibur. Nah, kalau sudah berbicara tentang manfaat untuk orang lain, yang tadinya kita mungkin hanya hobi kan santai gitu ya, apa adanya gitu, pokoknya upload itu tidak seperti itu. Kalau sudah kita berbicara masalah manfaat untuk orang lain itu, kita sudah mulai mikir Mas Bro ya, sudah harus mikir ya. Mikirnya itu apa ya, tentang bagaimana kita membuat video yang baik untuk diterima di penonton, membuat thumbnail, membuat judul, membuat kemasan video dan sebagainya. Tapi memang agak susah ya. Walaupun seperti itu, tetap kita harus juga jangan terlalu memikirkan itu. Intinya memang kita harus upload aja gitu ya. Upload aja tapi juga harus mikir juga. Karena kalau kita memikirkan sesuatu agar video kita itu berkembang dan banyak penonton, nanti kita tidak akan bakal upload juga gitu ya. Ya kan? Jadi yang paling benar itu memang biarlah video kita itu bagus seiring berjalannya waktu gitu ya. Karena kita tidak akan pernah tahu video apa yang akan disukai penonton. Itu susah ditebak Mas Bro. Kadang video kita itu menurut kita sudah bagus banget gitu ya, tapi kok sepi gitu ya, yang nonton gitu. Malah kadang-kala video yang menurut kita biasa aja malah rame gitu ya. Contohnya seperti ini. Dulu kalau video awal-awal saya itu ya, kan masih apa adanya gitu ya. Itu malah rame juga gitu. Saya kadang nanti kan saya mikirnya gini, nanti seiring berjalannya waktu akan saya buat video yang lebih bagus dan itu malah juga biasa aja gitu. Jadi agak susah juga. Walaupun kita memperbaiki video kita, tapi tetap yang paling utama itu adalah kita membuat video itu dari hati gitu ya. Apa sih sebenarnya itu membuat video dari hati? Sebenarnya ketika kita membuat video, kemudian kita edit dan sebagainya, kemudian kita mengupload, ada rasa senang, itu berarti sudah berhasil Mas Bro, itu sudah dari hati ya. Tapi kalau kita membuat video hanya karena tuntutan
wah saya sudah jadi seorang YouTuber, harus membuat video. Kemudian setelah upload rasanya hambar, itu kalau bagi saya belum berhasil Mas Bro. Jadi begitu upload ada rasa senang di hati gitu ya. Ada rasa senang bermanfaat bagi diri sendiri terutama. Syukur-syukur bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian perjalanan saya itu sebagai seorang YouTuber sebenarnya sangat berliku-liku Mas Bro. Kayak kalau saya ceritakan itu sangat sangat banyak sekali ya. Oh, karena kalau YouTuber pemula yang pernah saya alami itu yang di pikirannya itu eh, hobinya itu akan hilang gitu ya. Passionnya mungkin dan hobinya agak sedikit berkurang, tapi yang di pikiran itu hanya bagaimana cara mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Kalau pikiran kita sudah hanya di situ, maka kita akan menempuh jalan apapun untuk mendapatkannya. Nah, itu yang tidak benar dan sangat berbahaya, Mas Bro. Kenapa seperti itu? Karena saya pernah mengalami dan punya pengalaman ya di channel sebelah Hendra Yoga Ekana itu channel musik. Sebenarnya tidak salah sih, cuma kalau pikiran kita hanya monetisasi 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, maka kita akan menggunakan berbagai macam cara Mas Bro, sehingga passion dan hobi kita itu akan hilang atau tertutupi. Maka kalau kita sudah mengenal dunia YouTuber, maka nanti kita akan mengenal yang namanya kunjung balik, silaturahmi. Kalau kunjung balik dan silaturahmi, saya pernah melakukan Mas Bro. Gila-gilaan itu bener. Kalau saya ceritakan ya sudah mungkin di lain kesempatan gitu ya. Nah, tapi akhirnya saya kembali ke jalan yang benar sebenarnya. Terutama karena memang saya harus akui bahwa saya menemukan jalan di YouTube itu karena channelnya Erianto Anas ya. Karena channelnya Erianto Anas. Itu bagaimana cara mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu secara organik dan alami. Itu memang pondasi yang kuat itu saya dari sana itu. Saya belum pernah melihat seseorang yang membuat video sedemikian banyak Mas Bro. Itu gila banget menurut saya. Erianto Anas itu, halo Om, itu salut saya nih. Di dunia YouTuber yang sangat gila ini masih ada orang yang buat video seperti itu Mas Bro. Kalau saya awalnya mungkin belum 100% gitu ya. Belum 100%, wah ini mungkin ada hal-hal yang lain gitu lah. Tapi setelah saya selama kurang lebih setahun 2 tahun itu emang dia sangat maniak membuat video Mas Bro. Dan saya punya pemikiran seperti ini, bahkan sampai saya punya konsep dan pemikiran seperti ini ya. Misalnya kan di channel elektronik, bukan elektronik lah, saya berbicara masalah channel musik dan gitar saya gitu ya. Channel gitar saya itu kan saya buat lagi, yang dulu Hendra Yoga Ekana dan sekarang menjadi Mr. Hendri, saya buat lagi. Itu sebenarnya itu kalau diceritakan juga akan banyak cerita, tapi intinya seperti ini. Kalau yang di pikiran kita itu hanya monetisasi, itu sebenarnya gampang Mas Bro. Menurut saya. Kalau saya hanya memikirkan monetisasi 1.000 jam 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, sebenarnya gampang. Kenapa? Karena jumlah lagu di dunia ini ada berapa, ya kan? Misalnya padi, itu kan ada berapa album itu? Misalnya 5 album. Kalau kita cover semuanya, itu kan banyak juga itu. Itu baru padi ya, band Indonesia dan band luar, ya kan?
dalam pikiran atau mindset saya, kalau saya hanya mengejar monetisasi 1000 subscriber dan 4.000 tayang, itu bisa diraih Mas Bro. Itu jumlah lagu di dunia itu banyak banget ya, ratusan ribuan, puluhan, ratusan ribu, jutaan, bahkan miliaran lagu di dunia ini. Kalau kita cover semuanya, tidak mungkin kalau tidak memenuhi syarat monetisasi Mas Bro. Ya, entah nanti diterima atau tidak, wallahu alam ya, terserah Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Itu tidak mungkin Mas Bro. Jadi kita cover aja semuanya, kita cover semuanya. Kalau kita mampu membuat 1000 video, tidak mungkin itu tidak terpenuhi Mas Bro. Pasti terpenuhi syarat itu. Iya kan? Tapi kan masalahnya kita itu membuat channel, upload 1 video, 2 video nggak ada yang nonton, sudah gimana tuh, nyerah gitu ya, sudah lemes. Ya itu wajar sebenarnya, wajar banget, manusiawi. Tapi dalam mindset saya, kita cover semua, cover pasti terpenuhi, pasti itu, insya Allah. Nggak mungkin enggak lah, kita buat 1000 video, kita buat 100-500 video aja sudah memenuhi jam tayang, insya Allah. Tapi kan masalahnya tidak segampang dan sederhana itu ya. Bukan karena tidak mampu menghafal lagu dan mengcovernya, tapi ada hal yang lain sih ya. Ada yang lain, misalnya kepuasan gitu ya. Kalau kita mengcover tidak menemukan rasa puas di hati, kan gimana juga gitu. Nah kalau saya sekarang seperti itu. Jadi saya mungkin kalau sekarang juga punya mindset lain ya, tapi tidak akan saya ceritakan. Cuma kalau sekarang saya itu membuat videonya atau mengcovernya itu memang paling sekarang 1000 seminggu sekali ya. Tapi alhamdulillah view-nya lumayan. Nanti kalau misalnya view-nya itu menurun dan sebagainya, mungkin saya ngamuk gitu ya. Sebenarnya di sini sudah banyak ini tersimpan lagu dan reaction dan pemikiran-pemikiran yang lain, tapi masih saya simpan. Kenapa? Karena saya masih menjaga tren itu ya, sedang trennya kan masih bagus. Kalau saya sekali upload 2000 minimal ribuan yang view-nya, yang nonton, kan bagi saya itu sudah bagus bagi saya. Bahkan saya punya mindset seperti ini, kalau saya membuat lagu atau apalah gitu, video yang nonton ratusan, itu sebenarnya saya sudah senang Mas. Tapi alhamdulillahnya sekarang sekali upload 1000 ya, 2000 itu bagi saya sudah bagus sekali. Nah, karena hasil itulah maka saya sedikit lebih santai gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya ada fenomena menurunnya semua penonton dan sebagainya, mungkin saya akan ngamuk. Maksudnya ngamuk secara kreatif gitu ya, secara kreativitas gitu. Saya upload aja per hari gitu, yang entah apa. Sebenarnya reaksi saya sudah banyak sekali videonya mau saya buat, tapi saya ingin menjaga tren bagus inilah. Hingga akhirnya saya santai dulu aja itu. Nah, itu sedikit cerita tentang yang gitar tuh, masalah cerita gitar dan musik ya. Ini kan elektronik. Nah, di elektronik pun seperti itu Mas Bro. Di elektronik itu sebenarnya saya masih belum menemukan jati diri sebenarnya ya. Tapi sebenarnya yang paling utama di channel ini sebenarnya adalah tentang rangkaian elektronik ya, tentang skema itu. Memang saya membuat skema dan rangkaian elektronik itu bukan karena sesuatu hal yang harus saya buat ya, bukan karena keterpaksaan gitu Bu. Nah, saya membuat ini karena ingin mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Karena saya sudah demonetisasi, maka saya akan obok-obok semuanya barang elektronik saya. Bukan karena itu, memang karena yang paling utama dalam diri saya itu adalah karena rasa keingintahuan yang sangat tinggi ya, karena rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Nah, akhirnya saya buat skema-skemanya gitu. Wah, sudah hampir 1 jam Mas Bro ya, sudah hampir 1 jam ini. Nah, sebagai penutup sebenarnya gini,
menjadi seorang YouTuber itu yang paling utama adalah hobi ya, hobi. Kalau bagi saya ya, bagi saya hobi, kemudian dari apa yang kita buat video itu nanti terutama bermanfaat bagi diri saya sendiri, syukur-syukur bermanfaat bagi orang lain ya. Entah pilih salah satu, bermanfaat bagi orang lain tapi tidak bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi diri sendiri tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Atau kita bisa mendapatkan keduanya ya, video itu bisa bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu hebat kalau bisa keduanya itu. Tapi kalau minimal bagi saya bisa mendapatkan salah satunya ya. Entah itu bisa bermanfaat bagi saya atau bermanfaat bagi orang lain. Pesan saya bagi para YouTuber ya, pemula elektronik terutama di sini, karena ini contohnya elektronik, tapi menjadi seorang YouTuber pemula itu bahwa barang-barang elektronik kita atau kalian itu harus bermanfaat untuk diri kalian sendiri dulu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita punya amplifier, setelah kita membuat video, nah amplifier itu bisa buat kita mainkan ya, kita bisa manfaat bagi diri saya. Kalau saya misalkan amplifier bisa buat saya dengarkan sendiri untuk bulan syuting dan sebagainya gitu ya, untuk gitu. Baru kemudian entah nanti bisa bermanfaat untuk orang lain, itu urusan nanti. Saya membuat lampu ini misalnya, lampu ini hasil karya saya, itu bisa bermanfaat bagi saya. Jadi bisa buat keperluan hiasan di rumah, kemudian untuk keperluan syuting dan sebagainya. Saya mempunyai power supply, saya bisa gunakan untuk amplifier, bermanfaat bagi diri saya ya. Baru kemudian juga ada bermanfaat bagi orang lain. Terutama itu Mas Bro ya. Jadi ini bagi YouTuber elektronik terutamanya, ataupun YouTuber yang lain, bahwa semua video yang kalian buat itu harus bisa menyenangkan jiwa kalian dulu. Ada sebuah, kalau saya sih bukan kepuasan ya, tapi ini nilainya jauh lebih tinggi dari sebuah kepuasan ya. Tapi bahwa barang-barang elektronik kalian itu bisa menciptakan sebuah keindahan, kenyamanan, dan adrenalin bagi kalian sendiri. Pasti jika adrenalin kalian terpacu, maka nanti akan juga tersampaikan kepada penonton kalian. Itu yang harus dipegang dan diperhatikan oleh para YouTuber pemula. Oke ya, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian bisa tonton videonya secara full agar kalian terinspirasi dan memacu adrenalin dan passion kalian. Mungkin ada banyak yang saya sampaikan tapi saya lupa ini. Akan saya berikan di lain kesempatan. Mohon maaf kalau banyak tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder.